Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Apa tanggapan Majelis Ulama Indonesia atas munculnya kasus pelarangan masker di masjid? Sudah bergabung bersama kami Wakil Sekretaris MUI Muhammad Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Stefani. Baik, Pak Ustadz, saya ingin langsung meminta komentar Anda terkait yang viral di media sosial, ada pengurus masjid yang melarang bahkan mengusir jemaah yang ingin beribadah menggunakan masker. Ya, tentu saya sangat menyayangkan adanya tindakan semacam itu. Sebab bermasker itu adalah bagian dari mengikuti protokol kesehatan. Dan mengikuti protokol kesehatan adalah bagian dari yang dianjurkan dalam agama dalam rangka menghindarkan adanya mudorot. Mudorot yang ada saat ini adalah mudorot dari wabah penularan pandemi COVID-19. COVID-19 ini yang sudah luar biasa, telah melewati 1 tahun ini dan korbannya sudah luar biasa. Salah satunya adalah faktor penting adalah adanya penyebaran penularan melalui man-to-man antar manusia. Karena itulah berdasarkan ikhtiar dari putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu yang lalu telah memberikan panduan kaifiah tata cara beribadah di masa pandemi, termasuk di sana penjelasan penggunaan masker dalam kaitan untuk ini. Jadi saya sangat menyayangkan sekali jika ada pengurus masjid atau pihak-pihak yang ada dalam masjid itu kemudian melarang jamaahnya untuk menggunakan masker, apalagi kemudian di video tadi Mbak Fani yang telah kita dengarkan itu kan sampai bentak-bentak, kemudian Bapak yang tua tadi itu kan mengutip ayat, misalkan di sana menjelaskan surat Ali Imran ayat 97 padahal konteksnya berbeda gitu loh. Jadi sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Bapak yang berjamaah sholat zuhur menggunakan masker itu. Masker itu adalah nggak ada sesuatu yang dilanggar dalam konteks agama maupun apalagi ini adalah bagian dalam rangka mencegah adanya mudarat melalui penularan pandemi ini. Nah, Pak Ustadz, tadi Anda sempat menyebutkan mengenai kutipan surat Al-Imran yang sempat disebutkan dalam video yang viral ini. Apakah ini bisa dijadikan landasan begitu untuk mengusir warga yang menggunakan masker atau tidak tepat sebenarnya? Ya, ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa pandemi ini. Kalau kita bukan misalkan asbabun nuzul atau yang terkait dengan turunnya ayat ini kan ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang meletakkan pertama kali bangunan Ka'bah itu. Maka kemudian ayat ini mengulang lagi penjelasan di ayat 97-nya itu kan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk, maksudnya masuk di situ adalah masuk Baitullah tadi. Pamangkana dalam kana siapa yang masuk ke dalam Baitullah itu adalah aman. Baitullah konteks di sini adalah Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah itu. Jadi Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah itu tidak dalam dimaknai Baitullah dalam makna seluruh masjid-masjid yang ada di berbagai tempat, bukan dalam kata itu. Inilah saya kira pentingnya, mohon maaf, para pengurus masjid dan siapapun lah untuk kembali belajar memahami ayat-ayat ini konteksnya apa dan di mana diberlakukannya gitu loh. Tidak sembarang, tapi kan sayang memang beberapa riset itu kan menjelaskan memang masih banyak orang yang belum memahami ini, apalagi mau memahami bagaimana putusan fatwa Majelis Ulama yang terkait dengan kaifiah tuntunan beribadah di masa pandemi, termasuk ketika di masjid gitu loh. Jadi ayat yang dipakai oleh pengurus masjid tadi sangat tidak tepat dan tidak ada kaitan dengan penggunaan masker itu gitu loh. Nah, bagaimana kemudian langkah yang akan diambil MUI supaya masyarakat dan tokoh agama, pengurus masjid tidak lagi kemudian menyalahartikan beribadah di tengah pandemi ini? Karena ini rasa-rasanya bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terjadi. Iya, melalui forum iNews TV yang mulia inilah menjadi tugas kita bersama, mensosialisasikan putusan fatwa Majelis Ulama yang terkait dengan ibadah di masa pandemi ini, yaitu terutama jamaah di masjid. Dan juga himbauan pemerintah, misalkan himbauan pemerintah melalui Kementerian Agama itu kan jelas sekali, misalkan kapasitas berapa untuk digunakan beribadah di masjid, misalkan 50% itu dalam rangka apa? Ya supaya berjarak. Jadi sekali lagi, yang dilarang bukan sholat berjamaahnya, tetapi karena
di jamaah itu ada kerumunan, maka kemudian kerumunan ini diatur supaya nggak terjadi kerumun, maka dilakukanlah softnya tadi itu adalah berjarak. Kemudian yang kedua, supaya di masjid ini tidak terjadi penularan, maka masjid juga harus menjadi teladan pusat pemberian contoh bagaimana aman di sana. Salah satunya adalah dengan mentaati misalkan ada 3M, bahkan sekarang dengan 5M, itu salah satunya ya menggunakan masker gitu loh. Menggunakan masker itu bagian dari antisipasi. Di mana nih dalilnya? Dalilnya berdasarkan hadis Nabi, la dzarara wa la dzirar. Tidak boleh membahayakan dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Membahayakan bagi dirinya sendiri dan membahayakan bagi orang lain kalau tidak pakai bermasker. Maka mungkin masjid menggunakan, loh ini kan tempat masjid, tempat beribadah, ini kan mendekatkan diri pada Allah, maka seterusnya. Nah, maka ada yang kedua, ada kaidah usul fikih yang menjelaskan darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi atau ala jalbil masalih. Mencegah kemudorotan itu harus didahulukan, lebih didahulukan mencegah mudorot daripada mengambil manfaat. Misalkan soft dengan berjarak, tidak berjarak, memang ini adalah himbauan Nabi, tetapi kalau kondisi normal, kondisi tidak ada wabah, lah ini ada wabah yang menular, wabah ini melalui penyebaran, maka kemudian dilakukan semacam ini. Orang kemudian mungkin berdalil lagi, wah kok takut dengan pandemi, takutnya hanya pada Allah. Kelihatannya pernyataan ini memang iya, tetapi mesti kita lihat kurang apa tingkat kesolehan daripada sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi tercinta itu Umar bin Khattab itu pernah berkunjung ke negeri Syam, yang pada saat itu ketika di pintu gerbang wilayah Syam itu kemudian disampaikan berita, ya Umar, wilayah kami ini sedang ada pandemi, wabah menular. Maka kemudian Umar memutuskan tidak jadi masuk ke perkampungan wilayah tersebut dan kemudian hendak pergi ke tempat yang lain. Kemudian sahabat sebagian yang ada di Syam itu mengatakan, ya Umar, mengapa engkau takut dengan ketentuan Allah ini? Mengapa engkau takut? Bukankah kau? Dan seterusnya. Maka kemudian Umar mengatakan, aku lari dari satu takdir menuju pada takdir berikutnya. Artinya Umar melangkah ke tempat takdir berikutnya, ke wilayah yang lebih aman, yang tidak ada pandemi. Ini adalah contoh-contoh teladan dalam kehidupan orang beriman, orang beragama dalam kaitan ini. Menjalankan agama itu adalah harus ada ilmunya. Lah agama ini tidak, iya. Baik Mbak. Baik, kita harapkan tentunya ini bisa sekaligus menjadi wadah edukasi kepada masyarakat supaya kejadian serupa, pelarangan penerapan protokol kesehatan di masjid tidak lagi terulang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ustadz Muhammad Ziyad, Wakil Sekretaris Jenderal MUI sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.